adik-adik, ketemu lagi sama Susi Santi. Hari ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kita semua siap memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita tadi malam, bisa tidur nyenyak, mimpi indah. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Tutup matanya, lalu saya pimpin doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami tadi malam. Sekarang kami berkumpul untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Ya Bapa, Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Semua suka memuji Tuhan ya? Nah, kita mau nyanyikan Bila Roh Allah Ada. Karena bila Roh Allah ada dalam hati kita akan suka memuji Tuhan, suka menari untuk Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Boleh pakai gerakannya ya.
Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Lalu berharap kita semua dalam kondisi sehat, tubuh yang kuat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini Lause ceritakan dari Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Nah, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan dengan hati yang tenang, hati yang teduh, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Berkati Lause yang akan bercerita dan kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, cerita Lause ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Anak-anak masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa apa? Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menemani para murid ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Para murid hanya menunggu. Mereka menunggunya di mana? Di Yerusalem. Tuhan suruh mereka menunggu di Yerusalem. Setelah itu Roh Kudus akan datang menyertai mereka, dan mereka harus pergi memberitakan Injil Tuhan. Nah, maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid pun kembali ke Yerusalem. Mereka menunggu di sana di sebuah rumah. Siapa saja mereka? Nggak usah bacakan ya. Mereka ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Matius, ada Bartolomeus, ada Yakobus bin Alfeus. Kemudian ada Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Yudas ini beda loh ya dengan Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah, mereka berkumpul. Tetapi bukan cuma hanya mereka. Ada juga Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem di sebuah rumah untuk apa? Berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, sambil menantikan janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan turun menyertai mereka. Ketika mereka sedang duduk-duduk gitu ya, berdoa setiap hari mereka lakukan. Nah, anak-anak, setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus, pada waktu itu orang-orang Israel merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti itu. Dari perbudakan di tanah Mesir, mereka merayakan Hari Pentakosta. Mereka berkumpul beramai-ramai datang ke Yerusalem untuk beribadah, berkumpul di sana. Nah, pada waktu itu adalah hari ke-10 Tuhan Yesus naik ke surga, atau hari ke-50 Tuhan Yesus bangkit. Nah, tepat 50 hari disebut makanya hari Pentakosta. Gitu ya. Nah, anak-anak pada waktu itu ketika mereka sedang merayakan hari Pentakosta begitu ya. Lalu tiba-tiba waktu para murid sedang juga berdoa, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara. Suara apa itu? Suara angin kencang. Wah, apakah ada badai? Apakah ada topan? Wah, ternyata bukan. Jadi suara apa itu? Suara angin kencang itu yang seperti tiupan angin keras, angin kencang, ternyata adalah suara apa? Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus turun ke dalam hati para murid. Roh Kudus turun itu seperti nyala api begitu ya, datang menghampiri para murid satu persatu. Wah, semua dihinggapi Roh Kudus. Roh Kudusnya seperti api gitu ya, terus datang memenuhi para murid. Wah, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka para murid hatinya yang awalnya sangat takut begitu ya, yang belum terlalu berani, seperti misalnya Petrus ya,
berubah menjadi apa? Menjadi orang yang berani. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka keluar dari rumah. Kemudian mereka berkata-kata, berbicara tentang Tuhan Yesus. Ketika mereka berbicara, kan banyak orang juga di situ melihat apa suara angin ribut apa. Terus mereka juga berkumpul kan orang banyak di situ, di sekitar situ. Lalu pada waktu itu mereka tiba-tiba kaget. Wah, ini kok bicara dalam bahasa saya ya? Lalu satunya lagi, lah ini beneran loh bahasa saya. Nah, mereka orang-orang apa? Coba kita baca ya. Ada di sini nih ayat 7 sampai ayat yang ke 11 ya, kita ini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pada waktu itu orang-orang itu melihat Petrus dan murid-murid lainnya. Mereka tercengang-cengang, kemudian mereka melihat. Kemudian ketika mereka sudah melihat-lihat, kemudian mereka berkata satu sama lain, oh, mereka ini pasti sedang mabuk anggur. Tetapi kalian tahu ada seorang murid Tuhan Yesus yang dulunya adalah penakut gitu ya, yang sangat ketakutan, bukan mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dia adalah murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu dulu ya, wah dia sangat ketakutan ketika Yesus ditangkap, mau disalibkan, dia sangat ketakutan. Nah, siapakah orang itu? Benar, Petrus. Petrus yang dulunya sangat ketakutan mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai murid. Nah, pada hari itu dia menjadi berani maju ke depan. Untuk apa dia maju ke depan? Kenapa dia jadi berani? Karena Roh Kudus memberikan dia keberanian. Dia berani maju ke depan untuk apa? Bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka dia maju ke depan. Dia berkata kepada khalayak orang ramai itu, dia berkata demikian. Kami sedang tidak mabuk anggur. Ini baru jam 9 pagi. Anak-anak pada waktu itu, orang-orang Yahudi tidak minum anggur kalau masih pagi. Maka dia berkata, kami tidak sedang mabuk anggur. Ini baru jam 9. Kami bisa demikian, itu karena Tuhan Allah memberikan kami Roh Kudus. Seperti yang dia janjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan seperti juga yang Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan apa? Memberikan kita orang percaya Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mana? Begitu ya, kemudian dia katakan, yaitu Tuhan Yesus yang apa? Yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Dia datang ke dunia karena kita berdosa. Kita harusnya yang dihukum, disalibkan, tetapi dia datang ke dunia supaya apa? Kita tidak dihukum. Bukan kita lagi yang dihukum. Kalau bagi kita yang percaya akan diselamatkan. Nah, kemudian dia dihukum mati di kayu salib, tapi dia tidak, bukan Tuhan yang hanya mati di kayu salib, tapi dia juga adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke surga. Nah, Tuhan seperti itu yang kami beritakan. Tuhan Yesus yang seperti itu, yang tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi dia menyertai kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita, mengasihi kita yang berdosa. Bagi siapa yang mau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Dia
Pada waktunya nanti ketika mati tidak akan masuk neraka, tidak akan dihukum, tetapi akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi Bapak Ibu, siapakah di antara kalian yang mau percaya? Wah, Petrus langsung berkata demikian loh. Mengundang orang-orang pada waktu itu, bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, siapa yang mau percaya kepada Tuhannya, kepada Juru Selamatnya? Wah, dia begitu luar biasa berani ya. Nah, pada waktu itu banyak orang yang di sana terharu sekali. Kami mau percaya. Apa yang harus kami lakukan pada saat ini? Maka Petrus katakan lagi demikian, berilah dirimu dibaptis di dalam nama siapa? Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus untuk penebusan dosamu. Lalu mereka pada waktu itu banyak sekali yang bertobat, memberikan diri dibaptis. Ada berapa orang anak-anak? 3.000 orang yang memberikan dirinya dibaptis oleh para murid pada waktu itu. Mereka mau bertobat, mereka mau percaya Tuhan Yesus, maka mereka pun dibaptis, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang. Wah, luar biasa ya karyanya Tuhan Yesus melalui siapa? Petrus. Petrus yang awalnya sangat penakut, gak mau ngaku tentang Tuhan Yesus, berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia berubah. Dia berubah hatinya, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berani mengaku Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan hanya itu, dia juga berani apa? Memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia mau ceritakan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang apa? Yang mati. Bukan cuma mati, tapi dia mati untuk menebus dosa. Kemudian dia adalah Tuhan yang hidup, bangkit, dan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Wah, Petrus luar biasa ya. Dia berubah karena diubah oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus memberikan dia keberanian untuk mengaku tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Roh Kudus juga sudah tinggal di dalam hati kita. Ketika kita mengatakan bahwa aku mau percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus juga mau menolong kita untuk berubah seperti Petrus yang berubah. Siapakah di sini yang mau berubah seperti Petrus? Berubah jadi anak yang berani, berubah jadi anak yang lebih baik, berubah jadi anak yang lebih menyenangkan hati papa mama, berubah menjadi anak yang lebih taat. Siapa yang seperti Petrus? Jikalau dulu misalnya anak-anak ya nggak mau taat, susah taat sama papa, berdoa, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya untuk berubah, berikan saya hati yang mau taat. Roh Kudus tolong saya untuk berubah, supaya saya jadi anak yang taat kepada papa mama, yang mau dengar-dengaran. Kalau misalnya anak-anak malas banget bangun ya, malas banget ke gereja, malas banget misalnya baca firman Tuhan, berdoa, minta Tuhan tolong. Tuhan tolong saya untuk jadi anak yang rajin, untuk baca kitab suci, untuk berdoa. Apalagi anak-anak mulai minggu ini nih, kita sudah yang ada yang namanya ibadah secara tatap muka di gereja. Jadi anak-anak, ayo datang ke gereja dengan rajin. Kita mau beribadah bersama-sama, bernyanyi bersama-sama di gereja. Tidak melalui online. Anak-anak boleh datang. Ingetin papa mama bawa saya ke gereja dong ma, bawa saya ke gereja dong pak, supaya saya bisa beribadah, bersekutu, bernyanyi bersama dengan lause-lause dan teman-teman yang lain. Nah anak-anak ingat ya, belajarlah berubah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau susah, minta Tuhan tolong, minta kepada Roh Kudus untuk mengubah kita. Sedikit demi sedikit kita mau berubah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan,
seperti Petrus yang mau berubah, yang mau menjadi berani untuk Tuhan. Kami juga mau berubah menjadi lebih baik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami Roh Kudus. Dan kami saat ini Tuhan mau ya Tuhan terus belajar berubah. Kiranya Roh Kudus boleh terus mengingatkan kami supaya kami terus mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga taat kepada papa mama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan mengubah Petrus. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu sedikit demi sedikit biar kita juga ikut diubah sama Tuhan. Segala sifat-sifat jelek kita juga bisa diubah sama Tuhan. Boleh pakai gerakannya? Berdiri. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku kenal Dia. Tunggu dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamatku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku kenal Dia. Tunggu dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamatku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahannya, kita nyanyikan persembahan.
akan dipimpin oleh teman kita, Olive. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan ini, berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita selesai kebaktian. Sekarang kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa agar kami bisa seperti Petrus ya Bapa, bisa diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Segala sifat-sifat kami yang buruk ya Bapa, Engkau ubahkan sedikit demi sedikit. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.